Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu, para pemirsa yang berbahagia, puji syukur rahmat Allah, marilah kita senantiasa panjatkan atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada saat yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliau, junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita memasuki Ramadan. Alhamdulillah masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan bisa berpuasa, dan masih dalam keadaan kita diridhoi oleh Allah untuk berjumpa kembali dengan Allah. Artinya apa? Itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa. Rasulullah sendiri mengatakan bahwa ada 3 bulan yang Allah istimewakan, yaitu Rajab, Sa'ban, dan Ramadan. Dan Ramadan inilah yang jauh lebih istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena di Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Karena di Ramadan ini ada banyak amal yang penuh dengan maghfirah. Karena Ramadan ini ada banyak amal yang penuh dengan rahmat. Karena di Ramadan ini juga ada banyak amalan yang penuh dengan berkah. Bapak Ibu yang berbahagia, saya akan membahas tentang benarkah tidurnya orang berpuasa nilai sebagai ibadah. Ada ungkapan hadis dikatakan, naumu shaimul ibadah wa sumtu tasbih wa sumtuhu tasbih wa du'a'uhu mustajabah wa amaluhu mudha'afan. Tidurnya orang berpuasa dinilai ibadah. Diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan, dan amalannya akan dilipat gandakan. Yang saya garis bawahi adalah benarkah tidurnya orang berpuasa dinilai sebagai ibadah. Dalam beberapa riwayat yang namanya tidurnya orang berpuasa dinilai ibadah itu dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Kenapa? Karena tidur dihukumi sebagai hal yang mubah. Tidur itu adalah perkara mubah, dan ibadah adalah sebuah ritual. Ada perbedaan, tetapi mungkin maksudnya adalah saat kita tidur untuk menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, untuk menghindari hal-hal maksiat, maka itu dinilai sebagai hal yang bermanfaat. Ya, kenapa seperti itu? Karena di samping tidur itu sebagai perkara yang mubah, ya, maka saat orang itu didesak untuk dalam suatu keadaan berusaha untuk menghibah seseorang, maka dia lebih baik menghindar. Ya, dengan apa? Bisa dengan tidur, bisa dengan menghindar, bisa dengan melakukan pekerjaan lain. Kenapa? Karena Ramadan ini jangan diisi hal-hal yang berbuat maksiat. Itu akan merusak ibadah kita. Oleh karena itu, Rasulullah sendiri mengatakan bahwa ketika Ramadan itu kita dianjurkan untuk banyak-banyak mengamalkan ibadah. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita lebih dekat kepada Allah, lebih bisa bertakwa kepada Allah. Kemudian kalau dinilai tidur itu sebagai ibadah, saat Rasulullah sudah mengatakan bahwa ada satu sunnah, ya, itu adalah satu orang berpuasa itu menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Sahur letaknya di mana? Sepertiga malam, akhir malam. Ya, itu kita dianjurkan untuk sahur, dianjurkan, disunahkan untuk sahur. Artinya apa? Ketika kita tertidur setelah tarawih dan tidur, maka malamnya, ya, menjelang fajar itu kita dianjurkan untuk bangun untuk apa? Untuk melakukan sunnah, yaitu sahur. Dan ada tipsnya. Sahur itu anjurannya adalah diakhiri dengan minum air putih. Tujuannya apa? Adalah tujuannya untuk menstabilkan kita. Bapak Ibu yang berbahagia, Ramadan ini kita manfaatkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Ada 3 tips.
yang ingin saya berikan. Yang pertama adalah ketika Ramadan kita harus punya goal. Goalnya apa? Goalnya kita dalam 29 hari atau 30 hari kita ingin menghatamkan Al-Quran. Maka mulai dijadwal, satu hari kita habis berapa bacaan, kita bisa membaca berapa surat atau berapa juz, kita jadwalkan. Misal setelah sholat subuh kita membaca 3 lembar, kemudian setelah sholat zuhur kita membaca 4 lembar, kemudian setelah sholat asar kita membaca 5 lembar, setelah maghrib ya sambil menunggu isya kita membaca 4 lembar, dan setelah sholat tarawih kita mengulang goal. Bisa jadi kita sehari bisa 1 juz. Artinya goal kita itu tercapai dalam 30 hari atau 29 hari. Itu tips yang utama, kita harus punya goal dalam bulan Ramadan. Atau kalau mau yang goalnya goal duniawi, misalkan mau berdagang dalam 1 bulan kita bisa menjual berapa porsi ya, gitu. Karena Allah memberikan yang terbaik di dunia wal akhirat. Buat tips yang kedua ya, tips yang kedua itu kalau boleh saya sarankan, kita berbuka dengan hal-hal yang ringan. Berbuka dengan makanan-makanan yang ringan ya. Jangan langsung begitu buka puasa langsung makanan-makanan yang berat, tapi makanan-makanan tujuannya apa? Menstabilkan pencernaan kita supaya tidak kaget. Mie es dimakan, air putih diminum, terus macam-macam, akhirnya yang terjadi adalah apa? Penumpukan ya dalam perut kita itu makanan semua. Padahal Rasul mengajarkan bahwa perut itu ada 3 ya, ada 1/3 untuk udara, kemudian 1/3 untuk makanan, dan 1/3 untuk air. Nah, kalau diisi makanan semua maka akan tumpah ya. Kemudian berikutnya Rasul juga menganjurkan dan bahkan sunnah akad, sunnah yang sangat ditekankan untuk apa? Melakukan sholat tarawih. Sholat tarawih itu hal yang sangat luar biasa. Makanya usahakan sebisa mungkin kita melaksanakan sholat tarawih. Kalau sudah sholat tarawih rasanya luar biasa. Allah telah memberikan kesehatan kepada kita dan kita bisa melaksanakan sholat tarawih, insya Allah akan dekat bagi kita. Agar apa? Agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Seperti tujuan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang berbahagia, sekian dulu untuk dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita bisa memanfaatkan Ramadan ini terpilih menjadi hamba yang bertakwa, jadi insan kamil, jadi hamba yang dipilih Allah, hamba yang bertakwa dan hamba yang senantiasa ikhlas kepada Allah. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.